Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap ujian dan cobaan yang kita alami tidak pernah tanpa makna. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Ta'ala menegaskan bahwa kita akan diuji dan ujian itu adalah bagian dari rencananya untuk menjadikan kita lebih baik meskipun terkadang kita tidak memahaminya. Tapi percayalah, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Dan itulah sebenar-benarnya jalan menuju kebaikan di akhirat kelak. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada rencana Allah di balik setiap ujian. Semoga dari pembahasan ini kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam hidup kita dan mampu menghadapi ujian dengan keimanan yang teguh. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda dan gurunda kesayangan kita semua, Kiai Haji Risa Kam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Semangat Ayah? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Ya, banyak rezeki. Oh banyak rezeki. Kali-kali jadi kalau pagi hari ya, kita sebut banyak rezeki, itu masuk dalam doa. Masuk dalam doa. Iya, jadi Nabi pernah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan pada di pagi hari umatku. Ketika dia banyak rezekinya, banyak dan berkah. Pagi itu kan kita juga berdoa ya, yang diajarkan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita dapat amal yang juga baik ya Pak Kiai. Mudah-mudahan ini juga bagian ya. Ketika nanti pemirsa stay tune menonton dengan menyaksikan dengan setia gapai kemuliaan, mudah-mudahan harinya juga sepanjang hari ini berkah ya Pak Kiai. Itu kan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir ya Pak Kiai. Sama-sama. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, pembahasan kita adalah terkait percaya rencana Allah di balik setiap ujian. Nah, kita tuh beberapa kali sebenarnya sempat membahas ini, tapi selalu buat saya ini pembahasan yang sangat menarik. Bicara soal ujian, musibah, karena apa? Hakikatnya kan kita sebagai manusia hidup di dunia kan selalu itu yang kemudian yang kita tidak akan bisa lepaskan dari kehidupan kita tuh apa sih? Ya ujian yang datangnya dari Allah. Karena hakikatnya itu yang nanti menjadi bekal kita kan, bagaimana kita merespon ujian. Nah sebenarnya yang perlu diingatkan lagi, kita harus di-recall lagi. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim harus merespon ujian yang Allah berikan kepada kita? Boleh nggak? Maksudnya namanya manusia kan Pak Kiai, awalnya kayak, ya Allah kenapa harus begini? Ya Allah kenapa ini kejadian? Kita itu manusiawi nggak Pak Kiai? Yang maksudnya respon pertama yang kita rasakan seperti itu boleh nggak? Tafadhol Pak Kiai. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, dua yang pasti ada di muka bumi ini. Pertama kematian. Yes, betul. Itu pasti. Yang kedua diuji bagi orang yang hidup. Ayat yang Mbak Mila sampaikan itu terjemahannya ya ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itu ada tanda tanyanya kalau Quran itu menggunakan simbol bahasa seperti kita. Apakah mereka itu menduga bahwa orang yang mengata beriman mereka tidak akan diuji? Jadi maknanya keimanan itu adalah kualitas. Kualitas itu harus diuji. Betul. Nah, itu pasti. Jadi yang pasti kalau orang tidak beriman, dia tidak akan diuji. Yang diuji itu orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia percaya, dan dia mau mengikuti kehendakannya, maka dicoba kualitasnya berapa persen. Itu mengapa emas ada kadar 24, 22, 18, dan lain sebagainya. Kita pasti diuji ya manakala kita diberikan cobaan sebagai orang beriman. Di dalam tafsir itu dijelaskan tuh seperti ini. Ayat ini bersifat umum, tetapi maujudun hukmuha, dia tetap ada ketetapannya, hukumnya. Kemudian baqiyatud dahar, dan dia berlaku sepanjang zaman. Jadi sepanjang orang beriman pada generasi dan tahapan dimanapun,
dia nggak bisa mengatakan saya beriman. Yang benar dia membuat pengakuan dan Allah yang menguji benar atau tidak pengakuannya. Itu pasti. Nah, kalau ini jadi pedoman bagi kita, maka dia nggak akan kaget kalau ternyata dia masuk ya mid semester, masuk semester, masuk UAS. Dia nggak kaget lagi karena memang sudah diberitahukan. Adapun refleks ketika dia kaget menerima cobaan itu manusiawi. Itu manusiawi. Kaget ya, tetapi dia cepat sadar. Oh, masuk semesteran toh gitu. Betul ya. Dan kadang-kadang masalahnya kan gini ya, kalau semesteran di sekolah kita tahu jadwalnya ya Pak Kiai ya. Oh, minggu depan ada ujian semester ganjil. Oh, bulan depan ada ujian pertengahan semester UTS misalnya. Tapi kalau ujian hidup kan hanya Allah yang tahu. Tiba-tiba Allah kasih jebret. Jadi itulah sebenarnya justru maknanya ya, karena kita nggak tahu kan. Jadi kita harus siap. Waktunya yang dirahasiakan. Jadi mau nggak mau tuh Allah melatih kita bagaimana respon kita dalam situasi yang tidak terduga kan sebenarnya Pak Kiai. Iya, gitu ya? Benar ya. Jadi Allah merahasiakan itu waktunya, tetapi terjadinya pasti. Iya. Nah, itu mengapa tadi kita katakan kita kalau kaget itu manusiawi. Tetapi dan pada saat dia kaget, maka sebenarnya pada saat itu tanya sama diri dia lebih dulu mana dia mengingatnya. Gini maksudnya. Jreng, kasus besar. Waduh, berapa biayanya ini? Yang ada di dalam benak kita itu Allah atau saudara kita yang kaya. Atau kita bilang, ya, bon udah berapa ya? Sehingga kita bisa kasbon lagi gitu. Itu sebenarnya masalahnya di situ. Tapi kalau dia kagetnya itu dianggap manusiawi, kemudian dia ingat, ya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama saya. Nggak ada yang berat. Betapapun urusan itu sebenarnya dilihat orang lain, kita ini super hebat menghadapi musibah itu. Tapi dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Itu kalimat itu ucapkan. Maka karena kalimat itu yang menguatkan kita, mengafirmasi diri kita sendiri, menguatkan jiwa kita. Supportnya kuat, dia langsung buat. Tidak akan Allah memberikan sesuatu yang kita nggak kuat, itu nggak mungkin. Oke. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian Pak Kiai, itu langsung ya Allah, saya pasti bisa. Allah nggak akan. Jadi bicara sama diri sendiri itu boleh ya Pak Kiai. Boleh. Dan ketika dia mengatakan ya Allah, raditu bima jaa anillah. Ya Allah, aku ridho apa saja yang kau hadirkan. Itu seperti Tuhan di hadapan dia. Maka pada saat itu dia mengerti yang namanya audiensi itu pada saat itu sangat dia bertukar. Ini kan gini Mamilah, waktu kita bahas tentang sholat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu domirnya ka, itu maknanya kamu dan sedang berhadapan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kalau dari sisi bahasa, mana Tuhannya? Tak kelihatan gitu. Kan kata domir itu, domir mukhatabah, itu artinya orang itu bukan zohir, dia hadir, bukannya gaib. Kalau gaib itu iyahu, bukan iyaka. Ini iyaka kan secara fisik gitu ya Pak Kiai? Iya, fisik. Gitu ya? Kalau domirnya gaib, kata ganti orang ketiga, maka dia iyahu, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Iyakan. Kenapa iyaka? Berarti sebenarnya kita boleh berimajinasi bahwa kita sedang berdialog, sedang beraudiensi dengan Tuhan. Maka kita menyebutnya iyaka. Nah, ketika kita kena musibah, maka pendekatan itu yang kita gunakan. Rodi tu bima ja'ak. Aku ridho apa yang kau hadirkan. Kalau orang bilang, munya kemana? Ke Allah. Mana itu? Itu adalah ya dialog imajinatif.
yang memang dibangun, dan itu adalah konsep Al-Quran. Konsepnya sholat itu Memang begitu. adalah audiensi imajinatif itu dibangun. Yang gaib menjadi hadir. Dan itu lebih kuat ketimbang orang berapa Mila kebutuhannya 15 juta, ini nih 10 juta. Dia lebih kuat dengan ketika dia mengatakan ya seperti itu dengan Tuhannya, maka dia akan dapat ketenangan. Ya, kemudian dia ke belakang, dia wudhu, dia tutup aurat, dia menghadap kiblat, dia katakan Allahu Akbar. Nanti ada rumusannya. Sedih. Iya sih, betul. Jadi menghadirkan ternyata, karena kalau buat saya tuh itu sangat powerful ternyata Pak Kiai. Jadi dalam situasi-situasi tidak terduga tiba-tiba Allah kasih jebret gitu. Ya Allah gitu. Astagfirullah. Ini nggak mungkin. Ini bisa. Ini Allah pasti ngasih ini karena pasti ada hikmahnya. Pasti akan ada kebaikannya gitu. Jadi tidak ada ruang bagi kepala dan jiwa ini untuk ya Allah kenapa ini harus jadi dialihkan. Itu bagian saya untuk mendistraksi sebenarnya. Berarti itu sudah on the right track ya Pak Kiai? Iya, bagian. Nanti bagaimana kemudian menjalaninya selama kemudian ujian ini berjalan, itu kan juga penting Pak Kiai, harus dipersiapkan kan? Iya, nanti bahkan kita bahas. Iya. Jadi saya harus potong dulu nih. Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mas Abdullah Kafabihi yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat Pak Kiai. Masya Allah. Lintas benua, lintas batas ini Masya Allah. Terima kasih Mas Abdullah sudah memberikan pertanyaan. Nah, nanti kita simak bersama ya Pak Kiai pertanyaannya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kafabihi, saat ini sedang berkuliah di University of California Riverside. Pertanyaannya adalah, apakah setiap peristiwa yang Allah berikan, entah itu baik atau buruk, memiliki latar belakang atau tujuan tertentu? Apakah ada maksud dari Allah? Atau adakah hikmah di dalamnya yang bisa kita ambil? Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa peristiwa atau kejadian tersebut itu adalah baik? Anggaplah kita sedang menerima peristiwa yang buruk. Bagaimana kita mengetahui di setiap buruk di dalamnya itu ada kebaikan yang Allah tanamkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sebuah pencapaian yang luar biasa ya Pak Kiai ya. Ini seneng banget loh Masya Allah. Kemarin ada yang dari Afrika, dari Mesir ya Pak Kiai, dari Mekah Madinah. Terus ini ada yang dari California. Luar biasa. Baik, langsung kita jawab pertanyaannya Mas Abdullah Pak Kiai. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah setiap peristiwa baik maupun yang buruk yang menimpa kita itu sebenarnya memiliki latar atau hikmah dari Allah sebenarnya? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah baik untuk kita? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, terima kasih ya Mas Abdullah Kafabihi. Ada sebuah hadis yang mengatakan al khairu wa syarru bimasyiatillah. Yang baik, yang buruk itu atas kehendak Tuhan. Masyiatillah ay ala iradatillah. Allah punya maksud. Jadi menciptakan yang baik, menciptakan yang jelek itu Allah punya maksud. Jadi kalau kita buat komparasinya itu begini. Siang dan malam itu bertolak belakang, tetapi dia punya manfaat dan punya keuntungan bagi penciptaan gelap dan terang. Diciptakan gelap itu supaya beristirahat dan itu bagus untuk tubuh. Diciptakan terang supaya bekerja tidak salah ketok dan tidak salah memilih gitu loh. Itu kalau itu digambarkan siang dan malam adalah al khair wa syarr,
maka kita sudah yakin bi masyiatillah bi iradatillah, Tuhan punya maksud. Kan yang membilang kita positif negatif itu kita. Dalam pandangan Allah nggak ada positif dan negatif. Yang menilai itu adalah manusia memudahkannya untuk membedakan. Tapi sebenarnya tidak ada. Semua pasti Allah punya maksud. Ya. Jadi al khairu wa syarru bi masyiatillah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kita memahami bahwa itu pasti bagus buat kita. Nah, kalau kita melepaskan diri dari sebuah pemahaman plus dan minus, bagi Allah semuanya adalah baik. Ya, yang membuat tidak baik itu adalah lawanannya Allah itu. Iblis, ya, setan yang mengajarkan sehingga penilaiannya orang untuk meminta kepada Allah. Pada dasarnya kita disuruh berlindung, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah dari setan itu karena setan memang bisa mengintervensi gitu. Jadi peristiwa terjadi jreng yang menurut kacamata manusia itu negatif gitu. Dia itu sebenarnya dalam pandangan Tuhan itu untung buat kita. Kebaikan buat kita. Itu kebaikan. Cuma dia masih diintervensi sama setan. Makanya kita disuruh berlindung. Apabila kita mau menghadapi satu masalah, maka kita suruh berlindung. Dan itu perlindungan terutama ketika dia mengintervensinya di dalam hati. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, maka kita melihat tumpukan peristiwa yang tadinya kelihatannya hitam, enggak. Ya, pada saat itu dia akan pahami, oh, itu toh maksudnya itu. Maka dia akan mengatakan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan. Itu kalimat ketika ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar adalah ungkapan bagi seorang makhluk di mana dia meyakini yang buruk itu adalah perspektif manusia. Dalam pandangan Tuhan tidak ada. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Masya Allah. Aduh, jadi terharu ya, jadi sedih. Jadi intinya, apapun yang sedang menimpa kita Pak Kiai, yang menurut kita itu sakit, yang menurut kita itu buruk, tidak. Itu enggak kok. Allah itu justru Allah itu memberikan semua itu baik kan ke kita. Kita aja yang belum mampu kan untuk, kita mungkin belum mendapatkan aja hikmahnya ya. Kira-kira begitu nggak Pak Kiai? Iya. Jadi Mbak Mila kan selalu berdoa minta umur panjang. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Ya, kemudian rumah tangganya damai. Sejahtera. Amin. Selamat dunia akhirat. Maka jawabannya sakit. Pada saat dia sakit 3 hari tidak bekerja, tidak keluar rumah, itu kalau dia sehat maka dia sampai ke kotak A. Di kotak A itu dia ketemu sama si ini. Yang orang itu pengaruhnya kuat. Mila nggak mampu mengatasinya. Maka karena doanya terima sakit. Jadi sakit itu katanya negatif. Tapi sebenarnya positif karena itu menutup terjadinya yang jelek. Begitu. Jadi jangan buru-buru bilang, apalagi nauzubillah kita bilang misalnya Allah itu jahat, Allah itu nggak adil, Allah itu ini. Enggak. Penglihatan kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas, kita belum mampu melihat aja hikmahnya ya Pak Kiai. Kira-kira begitu ya Pak Kiai? Betul. Masya Allah. Kemarin ngalamin sendiri Pak Kiai. Kan yang sempat ya pemirsa, kaki kanan ini luar biasa. Kemarin sempat dislokasi. Jadi 3 minggu nggak bisa jalan. Qadarullah. Rasanya kan nano-nano pakai kok iya ya Allah kenapa gitu kan segala macam. Tapi begitu akhirnya ini alhamdulillah sudah membaik, akhirnya udah sembuh tuh baru oh hikmahnya apa sih supaya Allah tuh, jadi kita sendiri yang akhirnya mencari gitu. Oh ternyata ada banyak kebaikan yang Allah berikan pada saat sakit. Mungkin pada saat sakit ternyata lisan lebih baik zikir ya. Mungkin pada saat sakit ternyata kita jadi nggak ke tempat yang macam-macam ya gitu. Jadi Masya Allah ya ternyata. Ya, itu hikmahnya. Itu boleh berarti ya Pak Kiai. Maksudnya kita memang harus rajin untuk merenungi, rajin untuk kemudian muhasabah, rajin untuk mencari. Harus begitu nggak Pak Kiai? Itu masuk ibadah tafakkur namanya. At-tafakkuru sa'atan khairun min sab'ina raka'atin.
tafakur sesaat yang bisa dia menemukan kebesaran Tuhan jauh lebih bagus ketimbang 70 rakaat yang dilakukan oleh ahli ibadah. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan jadikan kemarin sakitnya jadi penggugur dosa. Dan mungkin pemirsa yang sekarang mungkin tengah sakit ya. Betul. Ya, ini malah kesempatan kan, katanya jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sakit, nggak Pak Kiai? Iya, betul. Jadi justru ini adalah momen yang mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai penggugur dosa, jadi waktu yang mustajab juga untuk berdoa ya Pak Kiai ya gitu. Jadi, dan ini pasti ada kebaikan dan pasti ada hikmah dalam setiap ketidaknyamanan yang kita rasakan ya Pak Kiai. Menarik sekali Pak Kiai. Masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita harus jeda dulu. Siap. Menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Percaya Rencana Allah di Balik Setiap Ujian. Pak Kiai, selalu orang itu bicara ini mah saya nggak diuji, ini mah musibah buat saya. Ini mah ujian. Nah kadang-kadang orang masih bingung atau masih kurang tepat mendudukan definisi ujian dan juga musibah dalam konteks beribadah. Nah bagaimana kemudian kita bisa mendudukan itu dengan proper? Apa sih yang sebenarnya membedakannya itu seperti apa? Ya, ada jawaban yang menarik diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa itu bala, apa itu ikhtibar, ya, cobaan dari Allah itu. Jadi kalau bala itu bisa bermakna dua, bil khair wa syarr. Wala nabluwannakum bi khairin wa syarrin. Kami akan menguji kalian itu dengan kebaikan dan keburukan. Itu disebutnya ibtila atau bala. Tapi ada juga yang namanya musibah. Kalau musibah itu mayula imut taba'u, setiap sesuatu yang tidak disukai tabiat wa huwa fid dunya, dan terjadinya di dunia. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan kita itu namanya musibah. Kematian, tabrakan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada yang namanya ibtila, itu dia cobaannya bisa jadi kebaikan dengan keburukan. Ada lagi yang ketiga itu yang disebut dengan azab. Azab, iya. Ya, azab itu. Ini sebenarnya efek, ya. Azab itu efek dari sebuah perbuatan yang dia lakukan. Bagaimana kita mengetahui ini sebenarnya Allah sedang mau menguji keimanan kita. Ibarat dibakar dan ditempanya ya logam dengan emas, terbedakannya itu dengan dibakar dan ditempa. Atau ini emang buah dari sebuah tanaman yang kita menandur sebelumnya. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apabila musibah itu ketika kita mendapatinya kita tidak sabar, dan justru yang kita ingat itu bukannya Allah. Ya, kemudian kita ingin berupaya menghilangkannya secepat mungkin, itu bisa jadi itu adalah sumbernya adalah bima kasabat aidihim, dari perbuatan yang tangan dirinya sendiri yang melakukannya itu. Jadi dia keterima itu, kaget, nggak ingat Tuhan, dia tidak sabar, pengen cepat menghindar. Itu jangan-jangan itu masuk definisi bagian daripada siksa yang dipercepat di dunia ini. Dia melakukan kesalahan, Allah sayang sama dia, daripada dia nanti disiksa di sana, maka dia disiksanya sekarang. Disegerakan. Saya ingat pada episode yang lalu itu, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu barang siapa yang melakukan sebutir atom dari keburukan dia melihat. Itu in kana minal mu'min
Maka apabila dia diberikannya bagi orang mukmin, tujuan Allah supaya di akhirat dia tidak mendapatkan siksaan. Jadi dia bima kasabat aidihim, tangan dia yang menciptakan perbuatan yang jelek itu, siksaan itu. Tapi itu pun masih ada nilai kasih sayang supaya dia nanti di sana sudah hilang tanggung jawabnya. Nah, tapi bagi orang kafir itu DP sebelum pelunasan. Nah, di luar dari dua pemahaman ini tadi, maka Allah sedang menguji. Bisa jadi ujiannya dengan kemiskinan, tapi bisa jadi orang diuji dengan kekayaan. Orang biasanya sanggup menghadapi kemiskinan dan jarang yang sanggup ketika dicoba dengan kekayaan. Oh gitu ya Pak Kiai? Ya. Contohnya gimana? Maksudnya kan kadang-kadang kita berpikir, kalau diuji dengan harta mah enak, tapi kan masih tetap apa-apa bisa kebeli atau apa-apa bisa gampang gitu. Gimana? Kelihatannya. Tetapi bisa jadi ya pajak dia nggak bayar. Ya, kemudian dia makin pelit misalnya. Ya, zakat dia nggak bayar. Dan jangan lupa, kejahatan orang yang kaya itu lebih berbahaya dari kejahatan orang miskin yang pencuri. Koruptor misalnya kan jauh sebenarnya jauh lebih zolim kan Pak Kiai. Iya. Tingkat kezolimannya iya memang sih. Nah itu yang dimaksud. Jadi orang bisa sanggup menghadapi miskin, tapi belum tentu dia sanggup menghadapi cobaan dengan kekayaan. Jadi maksudnya kalau Mbak Mila belum kaya, udah jangan minta kaya. Gimana? Kadang-kadang kan kita ya sebagai manusia tuh kan karena itu tadi orientasinya kan kalau kaya jadi gampang bersedekah Pak Kiai. Iya, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Allah yang paling tahu sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya Allah kasih kita ukurannya porsinya segini, ya barangkali memang saya pantasnya segini. Iya. Kalau Allah kasih yang lebih belum tentu bisa kamu. Bisa gitu jadi ya. nggak bagus. Bisa jadi malah nggak bagus, Masya Allah. Jadi Allah yang paling tahu sebaik-baik apa kondisi kita ya sebenarnya. Iya, jadi kembali kepada pertanyaan ya saudara kita Kafabihi ini pasti ada rahasianya dan pasti bagus yang kita rasakan bagus. Itu. Cuma untuk menggalinya kita harus meminta. Nah itu. Ya, menggalinya kita harus meminta. Jadi kita sambil menjalani kita pikirkan ini yang disebut dengan proses tafakur. Kalau belum sampai juga apa yang dimaksud oleh Allah, maka kita minta. Ya, ifta alainal hikmah, bukakan bagi kami apa hikmah yang terjadi ini. Nah, orang yang merasa tidak meminta, maka sebenarnya dia orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu orang yang nggak disuka sama Tuhan. Nah, kalau dia terus minta apa hikmahnya, maka Allah akan bukakan. Maka kita akan mengatakan, ya Allah, jangan kau sembuhkan bila sakit ini menyebabkan bibir ini kering, tidak menyebut lagi namamu. Itu, ya. Dan itu ditulis oleh ulama. Seorang yang naik kuda melihat ada seorang kakek yang tangannya terlepas. Ya. Karena memang penyakit kusta itu kalau terlepas dia nggak tahu. Ya, dengan sopan, izin, ya, ucapan salam diajak naik kuda. Gitu. Maka kakek tua itu bilang, mau di mana kan aku ini? Ke tabib, kau akan berobat karena badan yang sehat kau beribadah akan nikmat. Badan yang sehat kau bisa bergaul dengan siapa saja tidak dikucilkan. Dengan kau sehat kau akan merasakan hidup ini lebih bersyukur. Tidak, kau turunkan saja, niatmu sudah dicatat kebaikan oleh Allah, turunkan aku. Tidak kayak aku tidak main-main dan aku kaya, aku punya uang dan tidak usah. Ya, kau berbuat baik karena setelah ini aku akan pergi dan kita nggak mungkin bertemu lagi. Cukup kau bersyukur kepada Allah. Tidak, turunkan aku di sini dan aku nggak mau mengucapkan yang 3 kali. Kalau 3 kali mengucapkannya aku pukul muka. Maka diturunkanlah kakek tua itu. Baik kayak kuturunkan kau di bawah pohon Adam. Tapi kau dikasih pahaman dulu. Kenapa kau tidak mau berobat? Kenapa menolak? Kakek itu bilang, dulu aku lebih ganteng darimu ketika aku muda. Dan aku lebih kaya dari yang kau punya. Tapi pada saat itu aku tidak pernah mengingat nama Tuhan. Ketika aku sakit, ketika aku miskin,
Maka setiap hari, setiap saat ku sebut-sebut nama Allah. Bibirku basah dengan menyebut nama Allah. Kalau kau sembuhkan, aku akan jauh lagi dan bibir ini kering menyebut namanya. Biarkan sakit ini yang terus mengingatkan aku kepadanya. Ya Allah. Jadi ya. Sedih. Tapi memang maksudnya kadang-kadang kita itu apa ya? Ya pandangan kita yang terbatas ya Pak Kiai. Ya. Pada akhirnya pandangan kita. Allah yang paling tahu sebenarnya seperti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Luar biasa. Aduh jadi sedih. Oke, kita harus break dulu tampaknya Pak Kiai. Biar bisa sambil diusap ini air mata. Pemirsa, pembahasan kita masih akan berlanjut. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Percaya Rencana Allah di Balik Setiap Ujian. Pak Kiai, berdasarkan tadi tausiah Pak Kiai dari segmen 1 sampai segmen 3 tadi, saya kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya letak mungkin perbedaan dari kita menyikapi ujian nih antara orang yang beriman dan mungkin tidak beriman adalah bagaimana meresponnya. Letak ketenangan hati. Betul demikian nggak Pak Kiai terhadap ujian yang Allah berikan? Jadi respon kalau kita tenang tuh artinya kita sudah di jalan yang tepat sebenarnya, jalan yang baik. Betul. Jadi orang itu kalau sudah mendapatkan sandaran, maka penderitaan apapun dia akan siap. Bayangkan saja ketika ada seorang gubernur ya yang mengatakan tenang kamu, nanti saya akan bantu. Ketenangan itu menjadi kecil ketika Allah yang mengatakan ya innallaha ma'ana. Sesungguhnya aku bersama Tuhan, itu lebih besar sebenarnya. Gak ada sedikit pun rasa takut. Ya, bagi orang yang meyakini dengan apa yang dia ucapkan, janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah, kau tidak akan menyelisihi janjimu. Itu udah yakin benar. Itu yang pertama. Manakala seseorang mendapati, memahami sandaran yang terkuat adalah Allah. Yang kedua yang mesti dia pahami Mbak Mila, bahwa skenario itu ada bukan dalam film saja. Dalam kehidupan itu juga ada skenario. Dan skenario Allah itu disebut dengan iradatullah. Nah, skenario itu harus berjalan dulu. Dia nggak dipotong di tengah jalan. Jadi A sampai Z itu dia akan pasti jalan. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan beberapa ashabus sunan, ketika orang Islam di 13 tahun awal Islam itu kan teraniaya, minoritas berhadapan dengan kekuatan jahiliyah, kaum musyrikin, kaum bangsa Quraisy yang sangat dijaya ya. Kalau sekarang itu seperti ya negara adidaya gitu. Membunuh, memukul, nggak ada peradilan dan lain sebagainya itu. Katanya Nabi Muhammad agamanya agama penyelamat, tapi kok kami mati. Gitu ya. Kenapa? Kami teraniaya, kami tidak mendapatkan bantuan. Suatu saat Nabi karena panas, Nabi bersandar di samping Ka'bah dengan menutup kepalanya dengan ya burdah ya. Agar supaya tidak terkena panas. Ada seorang sahabat yang berani bertanya kepada Nabi. Ala tansurulana ya Rasulullah. Kenapa kau tidak memberikan pertolongan kepada kami? Ala tad'ulana, kenapa kau tidak mendoakan untuk kami? Maka Rasul tergugah dengan permohonan itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan kepada yang bertanya bahwa hidup itu ada skenario dan skenario itu pasti harus terjadi, iradatullah harus terjadi hatta yasira minas san'a ila hadramaut. Kalau orang ingin
melakukan sebuah perjalanan, maka dia mesti jalan dulu dari Son'a ke Hadramaut. Son'a itu di Irak ya Pak? Di Yaman. Di Yaman. Yang dibilangnya negeri di atas awan. Dingin. Nah, sementara kebalikannya, Hadramaut itu Yaman Selatan panas. Nah, kalau orang ingin menapaki satu jalan, maka dia mesti jalan dulu dari Son'a ke Hadramaut. Nah, yang kedua yang menarik. Awidhi'bu ala ghanami. Atau kau pahami seperti serigala ketika dia menangkap kambing buruannya. Jadi kalau kita adalah kambing yang tertangkap oleh serigala, maka kita akan dimakan. Apakah habis yang menentukan besar perutnya si Dhi'bu ini tadi? Maka kata Nabi, binatang itu yang dia tangkap itu yang dia makan. Tetapi yang dia makan itu tidak bisa semua. Karena apa? Ada kapasitas perutnya. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu ini maunya buru-buru, kamu ini maunya cepat-cepat. Tidak memahami bahwa sebenarnya skenario itu harus berjalan. Ya. Iradatullah itu. Iradatullah, skenario Allah. Ya. Kita maunya cepat-cepat. Jadi memahami itu ya Pak Kiai, 2 poin. Nah. Yang pertama adalah yang membuat hati kita tenang dalam menjalani ujian yang Allah berikan di dunia ini adalah kita tahu bahwa sandaran kita itu cuma Allah. Ya. Yang bisa memberikan kita ketenangan, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan kita adalah Allah. Satu. Yang kedua, sadar dan paham betul bahwa ini adalah takdirnya Allah, skenarionya Allah yang memang harus kita jalani. Dan jangan buru-buru untuk selesai gitu ya Pak. Habis abe dulu Cek, nggak bisa ke F. Nah, itu yang kadang-kadang tuh menggelitik hati saya ketika melihat mungkin penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Rasanya tuh kayak, ya Allah maunya ini tuh berakhir gitu. Nggak tega melihatnya, kadang-kadang udah nggak sanggup tuh udah. Kalau ada yang lewat gitu ya di beranda udah dicepet-cepetin aja, di scroll aja gitu Pak Kiai. Tapi dari poin ini saya baru ingat bahwa ya ini kan terjadi juga karena maunya Allah ya. Ini kan terjadi karena skenarionya Allah. Berarti memang harus begini dulu. Justru ujiannya tuh ada di kita gitu ya Pak Kiai. Ini kan di Palestina ya. Maka orang Indonesia, orang Amerika, orang manapun, dia diujinya dengan Palestina. Iya, ini justru ujiannya itu ada di kita sebenarnya. Berlaku untuk seluruh dunia. Dan ini dinaikkan sama Allah ini. Mana yang mereka diam-diam berwudu dan dia berdoa karena dia nggak punya uang dan dia tidak punya tenaga. Mana ada orang yang setiap hari dia cari mana ya rekening yang amanah sehingga setiap hari saya bisa berdoa. Berapa yang dia kirim tidak besar, tapi dia mengatakan Nabi mengajarkan yang penting istiqomah walaupun jumlahnya kecil. Nah, itu semua aja menjadi ukuran dengan peristiwa ini. Dia yang merasakan itu, dia yang dibilang negatif itu pandangan manusia. Dianya itu benernya mati syahid itu dia bersyukur. Karena pensiun dini, tapi langsung dapatnya surga. Jalannya jalan tol gitu loh Pak. Kitanya yang malah justru itu tuh ujiannya kita sebenarnya. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Sedih. Jadi dari situ kita mulai, nah itulah pentingnya ilmu. Kadang kalau kita nggak ngaji, kita nggak dengerin kayak gini, kita kan nggak tahu maunya buru-buru, maunya pengennya cepat selesai, maunya kenapa dunia ini nggak ada maunya. Tapi pada akhirnya ketika begini ya, memang Allah tuh pasti punya maksud. Kenapa sih sebenarnya ini terjadi gitu ya? Ada lagi penutup ini itu begini, Mamila. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu 10 tahun ngikut sama Nabi. Dia cerita, saya tidak pernah disuruh dan saya tidak pernah disalahkan kenapa begini, kenapa begitu. Jadi Nabi itu nggak pernah minta tolong. Tapi kalau orang mau menggantikan dikasih. Beda ya? Iya. Nah yang menariknya ini konteks pembahasan kita ini. Yang namanya istri Nabi juga kan cewek kan ya. Ada mungkin sesuatu yang menyakitkan bagi si Abdullah itu yang Nabi mendengarnya. Nabi itu bilang gini. Sudah. Qad katabahullahu lak gitu. Udah. Allah sudah nulisnya itu terjadi seperti itu.
Maka Abdullah bin Mas'ud tidak pernah sakit dengan ucapan istri-istri Nabi karena Nabi mengatakan, ya sudah kataballahu lak. Allah menulisnya seperti itu untukmu. Maka dia ridho aja. Gitu. Lah kalau orang memahaminya semacam itu mana ada yang berat. Iya, tapi kenapa kita masih berat aja tuh berarti yang salah di mana Pak Kiai? Ya persepsinya yang enggak utuh. Dan ngajinya harus lebih sering ya? Ya, kalau habis subuh duduk di depan. Masya Allah, Ya, di depan TV ya, menonton Gapai Kemuliaan, insya Allah akan ada banyak hikmah juga. Jadi ini bisa menjadi pencerahan ya, bisa menjadi penyejuk juga ya di hati mungkin para pemirsa, mungkin di saya yang mungkin kita sedang mengalami situasi yang nggak enak, kita percaya bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Dan Pak Kiai artinya gini, ketika kita menjalani sesuatu yang nggak enak, Allah itu pasti juga akan memberikan penawarnya nggak sih Pak Kiai? Artinya oke, ini dapat ujian. Tapi habis itu Allah pasti akan ngasih sesuatu yang membuat kita bahagia kan gitu. Antitesanya itu pasti ya ada. Allah. Jadi dia sudah multifungsi, ketika diingat dia menyejukkan, ketika dia ingat selesai masalah, ketika disejukkan enteng dadanya gitu. Jadi ya itulah yang kita cari gitu. Toh kita hidup, kayaknya ngomongnya gampang ya. Maksudnya kita hidup tapi kan sampai kita wafat pun berarti kita akan menjalani ujian kan silih berganti ya Pak Kiai. Ya mudah-mudahan ininya Allah kuatkan kita dan selalu tuh ketika kita mendapatkan itu tadi ya, ketika kita naik kelas karena ujian, kita tahulah sandaran kita siapa. Jadi tapi minta berdoa kan ya Pak Kiai, maksudnya berdoa supaya ketika kita diberikan ujian tuh kita harus kuat dan selalu kembali pada Allah. Harus. Kalau tidak berdoa sombong dia. Karena menganggap dirinya kuat. Kuat. Padahal kita nggak kuat sama sekali. Enggak mungkin. Ya Allah, luar biasa, banyak muhasabah, sebenarnya banyak introspeksi hari ini. Kajiannya Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi. Jazakallah khair atas ilmunya Pak Kiai. Semoga Pak Kiai dan keluarga sehat terus. Amin, ya Pak Kiai bisa senantiasa berbagi ilmu pada kami semua ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pemirsa. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.